Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini kajian kitab hadis kitab Riyadhus Shalihin telah sampai pada bab yakin dan tawakal. Yakin itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, sehingga sudah sangat familiar, sering kita ucapkan. Adapun maknanya, yakin itu adalah percaya yang tanpa ada ragu-ragu di dalamnya, dipercaya dengan penuh, itu namanya yakin. Mengapa seseorang bisa percaya dengan penuh? Itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, karena kepercayaannya itu didasari dengan ilmu, sehingga istilahnya ilmul yakin. Dia yakin karena didasari ilmu. Dia percaya karena kepercayaannya itu berdasarkan ilmu. Yang kedua, berdasarkan kenyataan, yaitu ainul yakin. Kemudian yang ketiga, seseorang percaya dengan penuh karena berdasarkan pengalaman atau hakul yakin. Yang sering kita contohkan begini, kita semua percaya bahwa di dunia ini ada tempat yang namanya Makkah. Ya, kita semua percaya bahwa di dunia ini ada tempat yang namanya Makkah. Itu namanya ilmu yakin. Kemudian kenyataannya memang benar-benar ada, baru ainul yakin. Yang ketiga, kita pernah di sana, pernah tinggal di sana saat haji maupun saat umroh, maka kepercayaan kita, keyakinan kita tentang adanya Mekah itu bukan sekedar berdasarkan ilmu atau kenyataan, tapi berdasarkan pengalaman pernah tinggal di Mekah. Itu namanya hakul yakin. Kemudian yang kedua, tawakal. Tawakal ini maknanya adalah menyerahkan urusan ke pihak lain. Nah, seseorang tidak akan mau menyerahkan urusannya kepada orang lain kalau dia tidak yakin dengan yang diserahi. Ya, makanya dalam hadis atau dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, bab yakin dan bab tawakal itu dijadikan satu. Karena seseorang tidak akan menyerahkan urusannya kepada orang lain kalau dia tidak yakin bahwa orang lain itu mampu mengurusnya dengan baik. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang yakin dan tawakal. Pertama adalah qaulullah ta'ala, Allah telah berfirman, walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum imanan wa taslima. Walamma ra'a, tatkala melihat atau mengetahui, sapa al-mu'minuna, orang-orang beriman, melihat al-ahzaba, pasukan yang sangat banyak, pasukan koalisi, pasukan gabungan dari beberapa kelompok atau beberapa negara, itu ahzab, pasukan koalisi. Qalu, maka mereka orang-orang beriman itu berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu, ini adalah apa yang telah Allah dan Rasul janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan Allah serta Rasulnya itu pasti benar. Ya, pasti benar. Sedikit pun tidak ada keraguan bahwa apa yang Allah dan Rasul janjikan itu pasti benarnya. Wa ma zadahum, dan tidaklah menambah mereka orang-orang beriman illa imanan, kecuali imannya, wa tasliman, dan berserah dirinya kepada Allah. Jadi ketika pasukan mukmin
berhadapan dengan sekelompok besar pasukan koalisi, itu sedikit pun dalam hatinya tidak ada rasa gentar, takut, khawatir, itu tidak ada. Karena ini adalah sesuatu yang Rasul dan Allah janjikan, dan Allah serta Rasulnya itu janjinya tidak pernah diingkari, pasti ditepati. Maka banyaknya pasukan itu justru menambah iman dan menambah berserah dirinya kepada Allah. Tidak membuat ciut, tidak membuat pesimis, tapi justru menambah rasa imannya kepada Allah semakin kuat, berserah dirinya kepada Allah juga semakin kuat. Dan itu ciri khas pasukan mukmin, ya. Mereka tidak gentar, tidak takut menghadapi musuh dalam jumlah yang banyak, karena yakin Allah pasti akan menolong, yakin Allah pasti melindungi. Mengapa? Karena mereka membela Rasulullah, dan membela Rasulullah itu pasti benarnya. Di enaknya hidup di zaman Rasulullah itu, Pak, kalau diajak perang itu pasti benarnya. Kenapa? Karena yang dibela Rasulullah, yang mimpin perang langsung Rasulullah. Musuhnya pasti salahnya, karena musuhnya orang kafir. Nah, itu hanya terjadi pada zaman Rasulullah. Tapi kalau di zaman sekarang, seruan perang itu belum tentu benar. Walaupun yang menyerukan tokoh Islam. Kenapa? Karena yang diperangi kadang-kadang juga orang Islam. Ya, yang diperangi kadang-kadang juga orang Islam. Atau yang dianggap musuh itu ternyata juga orang Islam. Maka kalau zaman Rasul, orang tidak mau ikut seruan Rasul untuk perang dianggap orang munafik. Ya, karena musuhnya jelas-jelas orang kafir. Sementara yang menyerukan untuk berperang adalah Rasulullah yang dijamin pasti benar-benarnya. Tapi kalau setelah itu, ya, kemudian ada seruan jihad, seruan perang, terus kita tidak datang, ya, tidak bisa kita kemudian dicap, wah itu munafik. Nah, tidak begitu. Kenapa? Karena yang menyerukan bukan Rasul. Yang kedua, ya, yang diperangi itu kadang-kadang juga orang Islam. Hanya kebetulan aspirasi politiknya beda. Nah, itu di zaman sekarang begitu. Jadi nggak bisa kita menyamakan dengan yang terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah pasti benarnya. Kalau sekarang belum tentu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina, orang-orang, maksudnya orang beriman, qala berkata lahum kepada orang beriman, annasu manusia, qala telah berkata lahum kepada alladzina amanu, sapa annasu seseorang. Inan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u, mereka telah berkumpul lakum untuk memerangi kalian. Fahsauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Jadi dulu itu kalau mau perang, Pak, itu pasti sebelumnya itu, ya, sebelum perang secara fisik berhadapan-hadapan, itu ya perang statement, perang pernyataan, ya, teror. Nah, jadi ketika pasukan muslim sudah siap, jadi ada orang yang ngasih kabar bahwa itu musuh kita itu sangat banyak, ya, persenjataannya lengkap. Mereka berkumpul mau menyerang kalian semua. Apa kalian tidak takut kepada mereka? Nah, informasi yang seperti itu ditanggapi oleh orang yang beriman, fazadahum imana. Justru informasi seperti itu menambah keimanan mereka. Tidak kemudian berkecil hati, minder, terus takut, oh kalau begitu kita menyerah saja atau kita lari saja. Tidak. Informasi yang seperti itu justru menambah keimanan kaum muslimin, keimanan kaum mukminin. Wa qalu, dan kaum mukminin berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbuna, telah mencukupi kami, sapa Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik zat yang dijadikan wakil. Walaupun musuhnya banyak, ya, walaupun musuhnya persenjataannya lengkap, kami tidak takut. Ya, bagi kami Allah cukup sebagai pelindung, dan Allah lah zat yang paling baik, ya, untuk diserai segala urusan. Segala urusan kalau diserahkan ke Allah pasti beres. Nah,
sehingga menambah yakinnya dan menambah tawakalnya kepada Allah. Fanqalabu, maka mereka kembali setelah berperang binikmatin dengan membawa nikmat minallahi dari Allah, wa fadlin dan anugerah, dengan modal keberanian, ya, tekad yang kuat, yakin Allah melindungi, yakin Allah membantu. Akhirnya benar mereka pulang perang itu dengan membawa nikmat yang banyak, artinya bisa mengalahkan lawan, bisa mengalahkan musuh, pulang membawa ghanimah rampasan perang. Lam yamsashum, tidak menyentuh mereka pasuun, keburukan, bahkan ya mereka tidak ditimpa apakah luka berat atau banyak yang mati, itu tidak. Kalau ada yang luka ya mungkin hanya luka ringan, kalau ada yang mati juga tidak banyak. Lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah, dan mereka semuanya itu mengikuti ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu zat yang memiliki anugerah yang sangat agung. Ini sikap-sikap pasukan mukmin ketika berperang. Jadi walaupun musuhnya banyak, persenjataannya lengkap, tapi tidak membuat hatinya gentar, karena yakin Allah pasti membantu, yakin Allah pasti menolong. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkal, dan berserah dirilah, 'alal hayyi, kepada zat yang hidup, alladzi la yamutu, yang tidak akan mati. Dengan kata lain, berserah dirilah kepada Allah, karena Allah itu zat yang maha hidup dan yang memberikan kehidupan, ya. Dan Allah zat yang tidak akan mati. Kalau selain Allah itu pasti pada saatnya akan mati. Wa qala ta'ala, dan firman Allah dalam ayat yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, falyatawakkal, maka hendaklah berserah diri atau bertawakal sapa al mu'minuna, orang-orang yang beriman. Di orang yang beriman itu harusnya berserah dirinya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Fa idza azamta, bila kalian telah bertekad bulat, ya, bertekad bulat itu ya segala sesuatunya sudah diperhitungkan, sudah dipersiapkan segala kemungkinan, ya, artinya secara ikhtiar sudah maksimal. Kalau itu sudah dilakukan, fatawakkal 'alallah, kemudian berserah dirilah kepada Allah. Jadi ayat ini mengisyaratkan seseorang tawakal itu juga harus selalu disertai dengan ikhtiar, ya. Dengan kata lain itu gini, di hadis itu, ya, ada seorang sahabat punya unta. Untanya itu tidak diikat, dibiarkan begitu saja. Terus ketika ditanya, alasannya tawakal. Ternyata cara tawakal seperti itu disalahkan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian menyuruh, ikatlah untamu baru kemudian bertawakal. Maka ketika seorang punya keinginan, ya lazimnya ikhtiar harus dimaksimalkan, ya. Kemudian kalau ikhtiar sudah maksimal, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal dan ikhtiar itu bukan berlawanan, tetapi bisa bersama-sama. Yang beda hanya tempatnya, ya. Di ikhtiar itu kewajiban syariat, ya. Sementara tawakal itu kewajiban hakikat. Kalau misalnya orang sakit, syariat memerintahkan kita untuk berobat kepada orang yang ahli di bidang pengobatan sesuai dengan sakit yang kita derita. Tapi soal sembuhnya atau tidak, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya gabungan antara ikhtiar dan tawakal. Jangan kemudian ada orang sakit nggak mau berobat, terus alasannya tawakal. Nanti kalau Allah menghendaki sembuh kan sembuh juga. Tidak begitu. Tetap ikhtiar harus dilaksanakan, harus berobat.
Nah, tapi ketika sudah sembuh, jangan kemudian meyakini yang menyembuhkan itu obat atau dokter. Yang menyembuhkan ya tetap Allah. Ya. Maka fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika kalian telah bertekad bulat, ya, punya keinginan dan sudah melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan keinginan itu, baru berserah dirilah kepada Allah. Jadi ikhtiar itu jangan sampai mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah. Nah, dulu dalam kajian kitab Minhajul Abidin sudah panjang lebar kita bacakan penjelasan tentang tawakal. Salah satunya tawakal itu juga ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada tawakalnya orang awam, tawakalnya orang khos, maupun tawakalnya orang yang khawasul khawas, orang-orang istimewa. Itu model tawakalnya beda-beda. Kalau kita ini rata-rata masih tawakalnya orang orang umum. Contohnya gini, ya. Kalau bapak bepergian, apalagi bepergian agak jauh, kemudian bapak tidak membawa uang, dengan bapak bepergian sambil membawa uang, itu rata-rata lebih tenang yang mana? Jawabannya pasti lebih tenang ketika membawa uang. Berarti tawakal kita belum sepenuhnya kepada Allah. Buktinya apa? Masih lebih tenang kalau sedang bawa uang. Ya, enggak bawa uang tapi bawa kartu ATM yang masih ada isinya, ya sama aja. Nah, coba berani enggak pergi jauh, enggak bawa uang, enggak bawa kartu ATM, enggak bawa perbekalan, dengan modal tawakal full. Nah, ya kalau orang awam kayaknya enggak berani, ya, enggak berani. Tapi nanti kalau tawakalnya orang khos, orang khawasul khawas itu bisa. Nah, wal ayatu dan ayat-ayat fil amri yang memerintahkan bitawakuli untuk tawakal itu kasiratun sangat banyak, maklumatun dan diketahui. Jadi banyak sekali di kitab ini, hanya dinukil sebagian saja. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, fahuwa, maka Allah itu hasbu, akan mencukupinya. Artinya kalau memang orang itu benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah secara penuh, ya Allah akan mengurusnya secara penuh. Ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu ya sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kadar keyakinan kita. Kalau pasrahnya penuh, nanti ya Allah ngurusnya secara penuh. Tapi kalau pasrahnya setengah-setengah, ya bisa jadi Allah ngurusnya hanya setengah-setengah. Wong kita tidak begitu yakin, ya. Jadi pasrahnya itu nggak begitu yakin. Yakinnya ya yang dipasrahi itu ya nggak sepenuhnya. Wong pasrahnya juga nggak penuh. Coba kalau pasrahnya penuh, maka nanti yang dipasrahi juga akan menangani secara penuh. Di hasbu itu maknanya aikafihi, Allah yang mencukupinya. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang imannya telah sempurna. Ciri-cirinya adalah alladzina, orang-orang idza dzukira, bila disebut apa Allahu, lafaz Allah atau nama Allah, wajilat, maka akan bergetar apa qulubuhum, hati mereka. Jadi orang-orang yang imannya telah sempurna itu kalau mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Karena memang hatinya orang beriman itu sudah penuh dengan nama Allah. Wa idza tuliyat, dan bila dibacakan alaihim kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, zatathum, akan menambahi mereka imanan, imannya. Jadi kalau mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ini ada dalam surah Al-Anfal. Wal ayatu fi fadli tawakkuli kasiratun. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawakal itu sangat banyak, ma'rufatun, dan sudah diketahui. Wa amal ahadisu, adapun beberapa hadis, fal awalu, maka hadis yang pertama, an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan Abbas. Ini salah satu paman Rasulullah untuk Abbas. Jadi kalau Ibnu Abbas anak pamannya. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridot ditampilkan atau ditampakkan alayya kepadaku sapa al umamu beberapa umat. Faro'aitu maka aku melihat, kata Rasulullah, an-nabiyya seorang nabi, wa ma'ahu dan menyertai nabi sapa ruhaitun kelompok kecil. Jadi ini salah satu mukjizatnya Rasulullah, ya. Rasulullah itu pernah dipersaksikan kepadanya umat-umat terdahulu, sehingga pertama Rasulullah menyaksikan ada seorang nabi yang pengikutnya itu cuma sedikit, sekelompok kecil, mungkin nggak lebih dari 10 orang. Wan nabiyya dan ditampilkan juga kepadaku seorang nabi wa ma'ahu rajulu war rajulani, yang umatnya itu hanya 1 orang atau 2 orang saja. Dia ada loh Pak, nabi yang umatnya ya hanya 1 orang atau 2 orang. Bahkan wan nabiyya laisa mahu ahadun, dan juga diperlihatkan kepadaku seorang nabi yang tidak memiliki pengikut seorang pun. Ya, tidak ada nabi yang enggak punya pengikut. Itrufi'a, tiba-tiba ditampilkan li kepadaku sawadun kelompok azimun yang agung. Fadhonantu maka aku menyangka annahum bahwasanya kelompok yang agung itu ummati adalah umatku. Jadi ada nabi yang pengikutnya hanya sedikit, ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 2 atau 3 orang. Kemudian ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Setelah itu tiba-tiba ada seorang nabi yang pengikutnya sangat banyak. Ya, pengikutnya sangat banyak. Sampai kemudian Rasulullah menyangka barangkali ini adalah umatku. Fakila kemudian dikatakan li kepadaku, kata Rasulullah, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Dirupanya sekelompok besar yang oleh Rasulullah diduga atau dikira itu umatnya, ternyata itu adalah Nabi Musa bersama umatnya. Jadi kalau begitu Nabi Musa juga termasuk nabi yang umatnya banyak. Walakin dzur ilal ufuki, tetapi perhatikanlah kepada arah timur. Ufuk itu ya satu arah itu. Fanadhartu kemudian aku memandang faidan sawadun azimun. Ketika aku memandang satu arah, ya, mungkin arah timur, ternyata di situ ada lautan manusia. Kelompok yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibanding umatnya Nabi Musa. Fakila kemudian dikatakan li kepadaku, ungdzur ilal ufukil akhar, ya. Kemudian perhatikan pula itu di sebelah sana, di sebelah satu, ya, sebelah timur itu ternyata disaksikan oleh Rasulullah lautan umat manusia. Kemudian setelah itu coba itu lihat di sebelah barat, di situ juga ada lautan manusia. Fa idzan sawadun azimun. Di dalam ufuk yang lain itu juga terdapat umat yang sangat besar. Fakilali kemudian dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Jadi sebanyak-banyaknya umat Nabi Musa tetap lebih banyak umatnya Nabi Muhammad. Ya, sebanyak-banyaknya umat Nabi Musa tetap lebih banyak umatnya Nabi Muhammad. Wa ma'ahum dan menyertai umatnya Nabi Muhammad tadi sab'una alfan 70.000 yadkhulunal jannata yang mereka masuk surga bi ghairi hisab, tanpa melalui hisab, wala adzabin dan tanpa melalui siksaan. Jadi langsung masuk surga. Jadi umat Rasulullah yang ditampilkan yang begitu banyak, jauh lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Nah, di dalam umat Nabi Muhammad itu ada 70.000 orang, ya, 70.000 orang yang mereka itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena nanti juga ada yang lainnya itu yang masuknya surga setelah menjalani hisab. Ada juga yang lainnya lagi masuknya surga setelah menjalani azab. Ya. Jadi
di umat Islam, orang yang beriman itu masuk surganya ada yang tanpa hisab, ada yang harus dihisab dulu, bahkan ada juga yang harus diadab dulu. Misalkan dia masih punya dosa yang belum diampuni, ya harus mampir dulu di neraka sampai masa hukumannya habis, baru nanti kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, setelah berbicara seperti itu, sumanahadho, kemudian Rasulullah berdiri. Fadakhala, kemudian beliau masuk manzilahu, ke dalam rumahnya. Jadi Rasulullah ngomong atau berbicara belum selesai, itu tiba-tiba Rasulullah berdiri terus masuk ke dalam rumah. Ya. Akhirnya para sahabat itu pada bengong. Ya. Fakhadun nasu fi ulaikal ladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab. Akhirnya ketika sekelompok sahabat tadi itu ditinggalkan Rasulullah masuk ke dalam rumah, mereka asik kira-kira siapa ya itu ya. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu siapa ya? Nah, jadi mereka itu berdiskusi, ya, menduga-duga, ya, siapa ya yang dikatakan Rasulullah bahwa di antara umatnya nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat Nabi itu menduga, fala'allahumul ladzi sahibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, barangkali yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, artinya para sahabat. Itu nurut sebagian kelompok sahabat. Namanya juga menduga-duga, ya, barangkali. Nah, belum yakin. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian yang lain mengatakan begini, fala'allahum, barangkali mereka adalah alladzina, orang-orang wulidu yang dilahirkan fil islami, dalam Islam, walam yusriku, dan mereka tidak menyekutukan billahi, kepada Allah. Nah, nurut kelompok yang kedua. Barangkali 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah orang-orang yang masuk dalam keadaan Islam dan selama itu dia tidak menyekutukan Allah. Wa dzakaru asya'a, dan masih ada pendapat-pendapat yang lain yang kesemuanya itu baru menduga-duga, barangkali begitu. Nah, ketika mereka sedang asik barangkali, tiba-tiba Rasulullah keluar lagi dari rumahnya. Fa kharaja alaihim, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya terus menemui sahabat yang sedang asik ngobrol tadi itu, sedang menduga-duga tadi ya. Sapa Rasulullah SAW, faqala maladzi takhuduna fihi. Kemudian Rasulullah bersabda, apa yang kalian bicarakan kok kelihatannya asik banget. Fa'ahbaruhu, kemudian orang-orang itu pada memberi kabar kepada Rasulullah begini, ya Rasul, tadi kan Tuhan telah menyampaikan bahwa di antara umat Tuhan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka sebagian kami menduga barangkali itu adalah para sahabat Nabi. Kemudian ada lagi yang menduga barangkali itulah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah. Itu cerita. Terus ada pendapat-pendapat yang lain, semuanya cerita. Nah, setelah Rasulullah mendengar cerita dari para sahabat tadi, kemudian Rasulullah memberikan penjelasan. Ya, faqala, kemudian Rasulullah memberikan penjelasan, humul ladzina la yarquna, 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah mereka orang-orang yang tidak melakukan ruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab maknanya jampi-jampi, ya, mantra-mantra. Nah, nanti kita jelaskan, ya. Wala yastarquna, dan tidak minta diruqyah, ya, yang meruqyah maupun yang diruqyah. Wala yatatayyaruna, dan mereka tidak percaya dengan berita burung, tatoyur. Nanti kita jelaskan juga. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka yatawakkaluna, berserah diri. Sampai di sini dulu saya jelaskan tentang ruqyah. Ya, ruqyah itu jampi-jampi atau jopo montro. Nah, di zaman dulu juga sudah dikenal para dukun, ya, para tukang-tukang ahli pengobatan itu punya jampi-jampi untuk nyuwuk, ya, sakit apa saja disuwuk. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika dia mengucapkan jampi-jampi itu mohonnya kepada siapa, itu intinya. Jangan melihat kalimatnya,
Ya, jangan melihat kalimatnya, tapi intinya ketika dia membaca mantra itu mohonnya kepada siapa? Kalau mohonnya kepada Allah, ya boleh-boleh saja. Karena sebagian doa-doa itu juga sepintas kalimatnya itu ya kayak japa mantra, ya. Kayak itu tadi doa mohon kesembuhan itu kan juga mirip mantra, Pak. Allahumma rabban nas adbil ba'sa isfi antas safi la sifa illa sifauka. Itu kan kayak japa mantra, tapi itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itu mantra yang berbahasa Arab yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Qur'an juga banyak doa-doa seperti itu. Dan nanti para walinya Allah itu kadang membuat mantra sesuai dengan di mana dia berada. Kalau dia di Jawa, dia menggunakan mantranya juga pakai bahasa Jawa, tapi mohonnya tetap kepada Allah, ya. Jadi intinya itu bukan pada mantranya, tapi mohon kepada siapa? Kalau mohonnya kepada Allah, apapun bahasanya dibolehkan. Ya, apapun bahasanya dibolehkan. Ya. Asalkan mintanya tetap kepada Allah. Nah, kalau zaman dulu, kalau para dukun itu kan dia mintanya tidak kepada Allah, mintanya kepada jin, ya, kepada macam-macam lah makhluk-makhluk halus gitu. Itu yang tidak boleh, walaupun menggunakan bahasa Arab, ya, tetap tidak boleh. Jadi intinya bukan pada kalimatnya, tapi kepada siapa dia meminta. Makanya kiai-kiai Jawa juga punya jopo montro, punya jampi-jampi, tapi tetap mohonnya kepada Allah, gitu ya, tetap kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi ruqyah syariah itu ya ruqyah yang mohonnya kepada Allah, gitu aja lah. Jangan kemudian dibatasi ruqyah syariah itu ruqyah yang berbahasa Arab. Tidak harus begitu, ya. Tidak harus berbahasa Arab. Bahasa bisa menggunakan bahasa apa saja, tapi yang penting mohonnya kepada Allah. Wong Allah itu mengerti pada semua bahasa. Jadi yang meruqyah maupun yang minta diruqyah itu tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Dia harus menjalani hisab dulu atau bahkan harus yang ada di azab dulu. Kemudian juga tidak melakukan mempercayai kabar burung. Ini terkait dengan kebiasaan masyarakat Arab. Masyarakat Arab ini dulu Imam Syafi'i menyelidikinya itu cukup lama tentang hadis tatoyur itu. Jadi masyarakat Arab itu punya kebiasaan begini, Pak. Kalau mau bepergian, dia mencari sekelompok burung, kemudian burung itu dibubarkan. Terus nanti dilihat dia terbangnya ke arah mana. Kalau ke arah kanan, pertanda perjalanannya baik, maka dia melanjutkan perjalanan. Tapi kalau ternyata burung yang dibubarkan itu kok terbangnya ke arah kiri, menurut keyakinan mereka ini pertanda buruk, maka mereka tidak jadi melakukan perjalanan. Itu yang dimaksud dengan tatoyur, mempercayai berita burung, ya. Nah, pada mulanya mereka masih mencari burung yang masih liar, karena masih banyak mungkin di depan rumahnya banyak pohon yang di situ dihuni burung. Nah, selama-lama burung kan semakin langka. Akhirnya dia memelihara burung, dimasukkan sangkar, terus sangkarnya dibuka. Setelah itu kemudian burungnya dikagetin, dia terbang ke arah mana? Ke arah kanan apa ke arah kiri? Ya, kalau ke arah kanan berarti pertanda baik, kalau ke arah kiri pertanda buruk. Nah, itu keyakinan mereka. Jadi mereka percaya dengan tatoyur, berita burung, itu maksudnya itu, ya, maksudnya itu. Nah, ini nggak boleh, kita mempercayai yang seperti itu juga tidak boleh. Dan mereka hanya berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi sekali lagi 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah mereka yang tidak meruqyah, ya, tidak minta diruqyah dan tidak mempercayai berita burung. Tetapi mereka mempercayai bahwa semuanya terjadi berdasarkan qadha qadarnya Allah, ya. Maka mereka hanya berserah diri kepada Allah. Intinya itu, ya. Nah, faqama Ukasatu bin Mihsan ketika mendengar penjelasan dari Rasulullah tadi itu, tiba-tiba ada salah seorang sahabat namanya Ukasah. Ukasah itu nama orang, seorang sahabat, ya. Ukasah bin Mihsan. Faqala, kemudian dia berdiri, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasul,
doakan kami, mohonkan kepada Allah agar kami termasuk golongan 70.000 orang itu. Faqala, dan Rasulullah menjawab, anta minhum ya Ukasah, kamu termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akhirnya ada yang berdiri lagi. Sumaqoma rajulun akharu, ada orang yang berdiri lagi. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasul, mohonkan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, sabaqaka minha Ukasatun, kalian sudah didahului Ukasah. Jadi tidak termasuk nanti. Barangkali kesempatan tinggal satu orang sudah didahului sama Ukasah. Nah, muttafaqun alaihi, hadis ini statusnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sekali lagi kesimpulannya, ya, yakinlah bahwa semua yang terjadi itu berdasarkan qada qadarnya Allah. Maka ketika kita meminta, termasuk meminta kesembuhan, mintalah kepada Allah. Tetapi syariatnya juga harus dijalani. Kalau memang harus berobat, ya berobat. Tapi ketika sembuh, yakinlah yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan adalah Allah. Terkait dengan ruqyah tadi itu, ruqyah syariah bukan ruqyah yang berbahasa Arab, tapi ruqyah syariah adalah ruqyah yang mohonnya kepada Allah. Nah, gitu aja. Soal bahasanya terserah. Mungkin yang orang Arab ya jopo montrone pakai bahasa Arab, yang orang Jawa boleh pakai jopo ya, jopo japi atau apalah macam namanya, juga menggunakan bahasa Jawa boleh, yang penting mohonnya tetap kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.